Video yang mengerikan. Bab 563. Henry sekali lagi menghela napas bahwa tidak ada yang boleh menyinggung istri presiden mereka. Hati Direktur Carson biasanya sangat besar, tetapi dalam kasus istri presiden itu sangat kecil. Coba lihat, tuan muda keluarga Setiono, Albi yang terlihat seperti anjing. Pada saat ini, Direktur Carson benar-benar menghajarnya, sampai mungkin ibunya tidak bisa mengenali anaknya lagi. Tuan Albi, apakah kamu akan pergi sendiri? Atau aku akan mengirim seseorang untuk membawamu pergi? Henry memandang Albi yang telah dipukuli oleh Direktur Carson mereka dan bertanya sambil tersenyum. Ya, dia adalah wajah penjahat, mengambil keuntungan dari Direktur Carson mereka, menindas Albi yang jatuh ke tangan mereka. Albi mengangkat tangannya dan menyeka darah dari mulutnya. Dia memandang Carson dan berkata, Abraham, terima kasih atas hadiah yang kau berikan padaku hari ini. Seperti kata pepatah, sopan santun menuntut timbal balik. Carson memberinya hadiah besar hari ini. Dia harus menggandakan kembalinya atas hadiah besar. Jika tidak, bagaimana bisa mengalahkannya secara pribadi oleh Direktur Carson? Setelah meninggalkan Albi, Henry dengan cepat kembali. Tuan Carson, orangnya sudah pergi. Carson berdiri di depan jendela yang menghadap ke Metropolis Internasional dan memandanginya. Berdiri di sana, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tempat tinggi. Berbisnis seperti berperang. Orang-orang yang tidak pernah masuk tidak pernah tahu betapa buruknya berbisnis itu. Mereka tidak pernah bisa membayangkan betapa curang dan menggelitiknya itu. Dengan grup Aces, Carson telah bergerak maju dan naik selama bertahun-tahun. Ketika dia telah membuat prestasi luar biasa satu demi satu, beberapa orang akan bertepuk tangan padanya dan yang lain akan iri padanya. Seperti seorang kaisar kuno, dia duduk di atas tahta. Terlalu banyak orang yang menutupinya. Banyak orang bermimpi untuk menggantikannya di atas sana. Selama bertahun-tahun, Carson telah mengalami terlalu banyak hal seperti ini. Berurusan dengan terlalu banyak orang yang ingin berurusan dengannya. Dia menghela napas dan kembali menatap Henry, lalu berkata, Awasi Albi dengan sangat baik. Akan kulihat trik apa yang bisa dia mainkan. Tadi malam dia tidur larut malam, dan hari ini Arila bangun kesiangan lagi. Ketika dia bangun, Carson dan Rila kecil sudah bangun dan sudah pergi. Hari ini hari Senin. Rila kecil akan pergi ke taman kanak-kanak untuk pergi ke sekolah. Carson akan bekerja di perusahaan. Mereka tidak membangunkan Arila dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Arila merasa bersalah dan merasa tidak enak. Karena berpikir bahwa bahkan Rila kecil bangun pagi-pagi sekali dan hanya dia tidur sampai siang pada hari ini. Bukan saja dia bukan istri yang baik dan berkualitas, dia juga bukan ibu yang baik. Ada catatan di meja samping tempat tidur. Kata-kata pada catatan itu berisi, Istirahatlah di rumah dan tunggu kami kembali. Untuk waktu yang lama, selama Carson tidak duduk di dekat jendela dan menunggu Arila bangun, dia akan meninggalkan pesan atau memberitahu sebaliknya, kemana dia pergi dan kapan dia akan kembali. Tidak peduli sudah berapa lama, niat Carson untuknya tidak berubah sama sekali. Ada juga beberapa perubahan. Tampaknya Carson lebih penuh perhatian daripada ketika mereka baru saja menikah.
Setelah membaca catatan itu, Arila tidak membuangnya ke tong sampah, tetapi mengumpulkannya dengan baik. Meskipun catatan ini adalah catatan biasa, setiap catatan mengekspresikan perhatian Carson kepadanya. Jadi dia akan menyimpan dengan baik semua perhatian dari Carson. Arila berpikir bahwa pasti akan menjadi menarik untuk melihat mereka ketika mereka sudah tua di masa depan. Arila meletakkan catatan itu di kotak koleksi khusus yang sudah berisi sejumlah catatan seperti itu, yang masing-masing berisi kata-kata dari Carson. Memikirkan ulang hal ini, hanya Carson yang dapat memberikan perhatian seperti itu kepadanya. Setelah Arila memikirkannya, dan dia mengambil beberapa rupiah merah dan melipatnya berbentuk hati, lalu memasukkannya ke dalam kotak catatan, seperti menyatukan hatinya dan hati Carson. Memasukkannya ke dalam kotak yang sama. Kehidupan ini akan selalu bersama, jangan sampai berpisah. Meskipun terlihat kekanak-kanakan dan konyol, dia tidak peduli. Yang penting dia senang. Arila kembali ke samping tempat tidur, mengambil ponsel di meja, membuka pesan teks dan menerima video lain. Lagi-lagi video lain. Jari Arila menunjuk video tetapi tidak langsung membukanya. Pesan video dari nomor yang tidak dikenal. Mungkin berupa video yang memancing hubungan mereka. Mungkin juga ada virus dan sebagainya. Ketika Arila ragu untuk membukanya, pesan lain pun datang dari nomor yang sama. Isi dari pesan teks adalah, "Video ini tentang masalah Presdir Carson. Mau lihat atau tidak, itu terserah Anda. Setelah Anda melihatnya, silahkan ambil keputusan." Berbicara tentang video ini, tentang Carson, Arila tidak tahan. Dia ingin melihat bagaimana video ini terkait dengan Carson. Mengklik di video, ada beberapa kotak uang tunai. Selain uang tunai, ada tas-tas putih diisi dengan bubuk. Sekotak demi sekotak uang kertas $100, kantong bubuk putih. Adegan semacam ini, Arila biasa menonton di film-film televisi tentang anti narkoba. Sekarang, melihat pemandangan yang sama, pikiran pertama Arila adalah tentang perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba selalu ditangkap, tetapi tidak pernah bisa dilakukan dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Siapa yang memperdagangkan narkoba? Mengapa orang-orang itu mengiriminya video seperti itu? Tepat ketika Arila memikirkannya, seseorang dalam video berbicara. "Direktur Carson, suruhlah anak buahmu memeriksa barang-barang ini." Direktur Carson. Setelah mendengar dua kata ini, saraf Arila langsung tegang. Siapakah Direktur Carson yang dipanggil dalam sekumpulan orang tersebut? Dengan segera, video memberi Arila jawaban. Segera setelah video itu diputar, wajah Carson yang familiar muncul di depan mata Arila. Siapa lagi selain Carson? Carson berkata dalam video, "Kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Saya bisa mempercayai barang-barang Anda." Penampilan, suara, terlihat dan terdengar itu Carson. Arila tidak bisa mendengar atau melihat apa yang mereka katakan sesudahnya, dan dia hanya memiliki beberapa kata yang mengalir di benaknya. Carson, perdagangan narkoba. Tidak, Carson itu pengusaha yang serius. Keluarga Carson terkenal, tahu aturan untuk apa yang harus dilakukan, dan Carson tidak akan pernah melakukan itu. Tidak mungkin. Arila terus-menerus membantahnya.
tetapi tidak dapat menyangkalnya, karena pria dalam video itu adalah Carson, pria yang ia sukai dan tidur di ranjang yang sama sepanjang waktu. Arila tidak bisa salah mengartikannya. Arila panik ketika orang asing menelponnya. Sebelum dia berbicara, orang di sana berkata, "Nyonya Carson, apa akibatnya jika video itu dipublikasikan?"